itu Bu, Ses dan Bapak itu apa, DTSEN DTSen. jadi Iya, Iya, tadi Ya, pagi tadi heeh, pagi Data Kemsos Sosial kan udah Ekonomi menyampaikan Nasional ya, Pak yang kan dari Wisnu. kalau saya iya. BPS. Makanya kan kalau tergantung peraturannya bunyinya gimana kan, peraturan bansosnya. itu Contoh kan kalau Bu seperti Agatha dan saya berpandangan lurus, tapi kan bisa ah, saja orang yang tidak berpandangan lurus yang suka melipir-melipir itu kan. ini juga mungkin juga bisa dipertimbangkan bahwa PRT ini karena masuk di kelompoknya hak ya ini ya, berhak mendapatkan bansos. Kalau sekalipun sesuai peraturan gitu berhak mendapatkan bansos itu berarti artinya eh, kayak mutlak gitu loh Pak. Ya artinya Iya kan? kalau mau Jadinya netral mutlak kan kayak mutlak sepanjang dia harus dapat ya. ya kalau mau ditambah sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ada kata sepanjang. Kan begitu tuh kalau memang Iya. kita mau moles sekalian sepanjang sesuai ketentuan atau sepanjang sesuai ya sepanjang aja Bu, tambah insert sepanjang. Itu udah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tuh Pak Karo. Nanti Saya sepanjang jalan. khawatirnya begini Bu Karo, Bu Agatha, kalau tidak ada kata sepanjang itu orang yang tidak berpandangan lurus seperti kita, dia akan bilang begini, di PP yang mengatur mengenai bantuan sosial, saya itu harusnya diatur tetap dapat bansos walaupun gaji saya udah setara dikasih oleh Sultan Andara itu besar. Halnya begitu. Kan bisa saja orang ngeyel begitu. Lelah hayati Iya, kita berhadapan sama yang seperti itu. sebenarnya saya juga setuju di situ. Jadi harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Cuma apakah itu tempatnya di situ gitu. Itu nggak cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya Pak Ketut? Ini di penjelasannya udah ada. Tadi kan Pak Wisnu dari Kemsos atau Pak Cecep Kemsos tadi udah menyampaikan apa penjelasan huruf H itu pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat diberikan dengan mencocokkan data bantuan sosial bagi keluarga sebagai penerima manfaat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dengan mengacu pada data DTSen, yaitu Oh, data ada tunggal, ada Hmm, ada di data sana tunggal ya, Bu. sosial. mantap Ada deh. Oke, penjelasan. ada di Tadi penjelasan ya udah. Ya, tadi pagi itu saya mudah mencatat di pasal ini itu berarti di DTSen. Jadi yang belakangnya itu dihapus, yang mengenai DTKS itu sekarang udah nggak ada sama Reksosek, sama yang P3KE itu udah nggak ada. Semuanya diganti, semuanya mengacu ke DTSen. Data tunggal. Ya, begitu ya Pak Sahli tadi ya. Jadi penjelasannya itu yang diperbaiki dari Kemsos tadi udah sampaikan. Jadi siapa yang akan mendapatkan bantuan sosial itu nanti mengacu pada DTSen. Itu Data ada di tuh penjelasan nanti ya, Bu Karo ya. ada. Tadi Oh, pagi Bu, sih sudah saya ada di Harusnya penjelasan ya. aman ya Pak. Baik, baik, Harusnya aman, aman aman, aman, Pak Ketut. aman, aman, tadi aman. pagi udah dibahas ini dan itu Siap, penjelasan yang diperbaiki ya. siap, Bu. Apa yang katanya mau dengan DPS itu ya, DPSan itu. Ya, heeh. Monggo, Bu. Lanjut ya. Lanjut. Mana tadi Mbak Dara saat yang itu sesuai ketentuan perundang-undangan redaksional karena ada penambahan 142 mendapatkan makanan bergizi mendapatkan makanan sehat dan bergizi bagi PRT penuh waktu. Kita usul makanan saja gitu ya. Nanti berarti kalori sekian kayak gitu ya. Minuman Iya enggak ya, Bu? dulu. Iya. Bikuran minuman enggak ya, Bu? Ini beli sendiri Pak. Botol aquanya beli sendiri. Iya itu ada tambahan itu bergizi dan bagi perlu waktu. Nanti kalau ditanya bergizinya yang mana gitu kan ukurannya berapa kalori, berapa banyak takaran susunya, terus karbohidrat gitu nanti. 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak ada lagi ya? Bergizi berarti 4 sehat 5 sempurna. Gimana nih, mau makanan saja atau ada embel-embel gizi bagi ya? Ini dulu dari KL lain ini kayaknya Bu Reni dulu pas 3 Iya. tahun yang lalu itu. Cuma nggak tahu dari kesehatan kalau nggak salah.
Kalau makanan saja ini sama pemerintah kok, sudah sama. Berarti Bu Karo izin. Kalau ya kita mengikuti DPR memberikan makanan sehat dan bergizi, artinya Nggak ada tetap masalah. begitu? Sorry, Masalah. ini kalimat siapa ini? Karena kekhawatiran saya, kalau hanya kita berikan makanan, nah nanti makanan yang diberikan ya bebasi. seadanya saja begitu. Pemberi kerjanya juga seadanya gimana, Bu? Bukan, takut saya ada pembeda gitu loh Bu, karena saya juga pernah dapat laporan. Ini Dapat kenapa lapor. juga kita atur ini ya? Ini ada tambahan sebentar, kalimatnya gimana nih? Mana tadi? Itu tambahannya yang bergizi itu, Bu. Iya, Yang bergizi. iya. Kenapa kok kita tidak apa ya? Kalau nggak salah ingat dulu itu jangan sampai mereka-mereka ini mendapatkan makanan yang sudah nggak layak pakai, misalnya layak makan gitu ya, misalnya Iya, iya udah itu poin busuk, saya. udah basi gitu ya, Iya, makanan yang sudah nggak layak baru dikasih ya. iya. Kalau saya sarannya mendapatkan makanan yang cukup dan sehat. Sudah sampai situ nggak usah pakai bergizi lagi. Ya Bergizi makanan sampai yang sehat ngukur gitu. begitulah. Kalau enggak makanan Iya, sehat, nggak usah cukup Pak. Makanan sehat. Sehat itu kan di dalamnya sehat ada kalau cukup. cuma sedikit gimana caranya? Ya berarti nggak sehat. untuk kesehatan. Iya. Kekurangan gizi. Ya nggak Bu Bergizi itu Ici? kan ukurannya misalnya proteinnya ada 100, vitaminnya 200. Ya sudah, itu cukup dengan satu buah kurma. Karbohidratnya Kan juga 500 semua nasi doang. ditakar, Pak Dir. Nggak Saya gitu pikir juga sehat Pak. cukup, Pak. Ngitung-ngitung gitu. Iya. Iya, sehat. Mana tadi? Gitu aja kalimatnya. II. Mendapatkan makanan sehat. Yang mendapatkan coba makanan sehat bagi PRT paruh waktu bergizinya nggak usah. Soalnya nanti kalau seumpama dikasih kepiting, Pak, Bu, itu nanti padahal dia lagi kolesterol. Jadi nggak sehat malahan. Ya toh? Redaksional Iya. aja bagaimana? Maaf, Bu, saya pikir bagi PRT penuh waktu saja. Nanti yang tidak ini nggak dikasih makan gitu. Yang pulang Pak, karena penjelasannya itu yang penuh waktu yang nginap Pak. Jadi yang penuh waktu itu yang nginap di rumah pemberi kerja, tapi kalau yang paruh waktu itu yang dia pulang. Iya, maksudnya Iya, Bu. maksud saya Bu, kalau seumpama dia kerja dari pagi sampai dengan sore, terus kemudian dia pulang, Nggak tidak dikasih menginap, makan. nggak dikasih makan. Iya, saya sepakat itu Pak. Penuh waktu itu Nanti ya kita kaitannya dilihat dengan aja. kesepakatan atau perjanjian. Bu Reni, gimana? Ya, kemarin kan kalau kenapa paruh waktu kan ada yang cuma 2 jam, 3 jam gitu kan. Namanya juga paruh waktu gitu. Tapi kalau yang penuh gitu ya mereka tinggal di situ. Diskusinya begitu waktu itu. Jadi yang paruh waktu yang nggak Iya. permanen di rumah ya nggak tercover. Terus nggak Tapi dikasih kalau makan. yang nginap Iya, maksudnya Bu, manakala dia kerja paruh waktu 2 jam atau setengah hari, itu berarti tidak kita perhatikan makannya. nah itu Kalau saya tadi berpikir kita tidak perlu pilah, tapi maaf ya, tidak bermaksud menganulir yang sudah dibahas yang lalu. Tapi dalam mengaktualisasikan kita menggunakan PRT paruh waktu itu juga menurut pertimbangan saya pemberi kerja juga harus memperhatikan makanannya begitu sesuai dengan jam dia kerja itu gitu. Gimana ya? Atau berlebihan dianggap? Apakah itu nanti dituangkan di kesepakatan atau perjanjian itu? Kalau 2 jam waktunya pagi belum masanya makan ya bisa jadi nggak perlu. Tapi kalau di masa jam makan ya menurut saya sih wajar lah kalau
beri. Atau sebelum masuk, kita belum tahu waktunya berapa durasinya kan. Kalau 2 jam di masa-masa menjelang makan siang kan berarti mereka harus persiapan dulu kan. Ini ada ketentuan lebih lanjutnya kan ya, Bu Karo ya? Ya, Ada pasal pendelegasian. enggak Pak, nanti pendelegasian semua jawabannya nanti PP gitu, maksudnya PP-nya udah 4. PP-nya kan 1 tadi Nanti sepakati Ibu. dikit-dikit, nanti kalau udah ini terus delegasi PP, nanti akhirnya PP-nya banyak. Oh, Enggak, tadi arahannya Pak Dirjen Dahana kan nanti PP-nya 1 aja Bu Karo. Iya, PP maksudnya kan dalam pelaksanaan ranah mana, undang-undang gitu. ya maksudnya dalam substansi apa yang nanti memang betul-betul memang fokus untuk turunan Perlu PP undang-undang gitu ini, ya. ya. Bu, Makanan Bapak makanan. mendapatkan makanan yang sehat bagi PRT penuh waktu atau tidak, monggo saya sih itu saja. Tapi Kalau diputus saja. iya, maksudnya mendapatkan makanan yang sehat saja begitu, bagi PRT penuh waktu dihapus. Iyalah sementara gitu, nanti kalau misalnya nawar ya tambahin aja gitu. Tapi saya ingat betul diskusinya itu kalau 1 jam 2 jam sepertinya saya nangkapnya nggak ada begitu. Tapi kalau yang dia tinggal di rumah majikan itu dia dapat. Tapi makanan kenapa ada sehat dan bergizi saat itu, diskusinya jangan ada makanan yang nggak layak dimakan baru dikasih gitu. Dan cukup, iya kali, nggak apa-apa Saya gitu dulu. biar nggak lama di sini nih, ya. Iya, Apa nih substansi baru? Bukan baru sih sebetulnya, kan nggak baru ya. Hmm. Redaksional aja ya, biar nggak Redaksional. kelihatan menghapus ya. Betul. Oke, sepakat. 143 akomodasi yang layak sama pemerintah, sepakat. 144 sepakat. 142 sepakat. 142 ya. 143 sepakat. 144 sepakat. 145 sepakat. Izin Bu Karo sebentar. Itu mungkin sepakatnya itu tetap ya, Dara ya. Yang 143 tadi tetap tuh. Jadi keterangan tetap. Ya. Oke. Terus 145 juga sama tetap. 146, nah ini tadi upah dan tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada 1 huruf E diberikan sesuai dengan besaran dan waktu pembayaran yang telah disepakati atau sesuai perjanjian kerja. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat ini ya. Jangan dikuningin ya. Mungkin izin nih Bu Karo, redaksional ya. Mungkin kan perujukannya tadi kita split ya. Jadi huruf apa tadi ya? Kan Oh, jadi oke. 2 tadi. Maksud saya redaksional atau tetap ya? Ini kan sebenarnya hanya rujukan aja kan, tapi esensinya kan sama. Tetap berarti, Bu. Artinya tetap. Harusnya tetap ya rujukan. Kalau besarannya kan Namanya kita sudah rujukan. diatur, Bu Karo. Besarannya kan kita sudah atur di atas, itu sesuai kesepakatan. Harusnya yang ayat 2 ini hanya waktu pembayaran. Karena besarannya kan kita sudah ini di atas. Coba atas sedikit yang upah tadi huruf E. Terus sedikit lagi. Terus Terus. Stop, tadi jangan kita skip. banyak-banyak. Udah di situ. Oi, Udah ketemu tadi, 12 ya. jangan jauh-jauh. Stop.
mendapatkan upah dan tunjangan hari raya. Nggak ada Pak, tadi kan udah Dengan dihapus besaran karena ayat sesuai 2-nya dengan ya. Ya, kesepakatan ini atau kan perjanjian. kita usulkan di ini mendapatkan upah sesuai kesepakatan atau Ya, perjanjian kerja. Itu kan berarti besarannya kita sudah atur di sini. THR juga begitu. Nah, yang waktunya yang belum diatur. Kapan dibayarkan upah dan THR-nya. Jadi besarannya sudah di E dan EE ini. Jadi kalau yang besarannya besarannya itu maksud Pak Dirjen itu mendapatkan upah sesuai kesepakatannya termasuk besarannya. Iya, Jadi pasti berupa uang, bisa bukan uang atau bukan uang tapi besaran sesuai kesepakatan gitu Pak ya. ya Ya betul waktunya. waktunya yang bisa dibicarakan di ayat 2 tadi. Atau mau ditambahkan di atas, di E itu tambahkan yang kita sudah hapus tadi, sesuai besaran gitu. Yang besarannya sesuai dengan, atau kita atur Bawa aja aja di Pak. E saja itu, terus yang kedua nggak usah. tadi kan Bu Agatha usul yang upah sama THR itu kan beda Pak, karena THR itu Benar, adalah iya pendapatan non upah. Sehingga kalau yang EE itu yang harus THR, uang kan gitu kan, ada terus uang, settingnya iya. THR-nya uang. Nah, kalau yang ayat 2 itu Coba ayat mengenai 2 balik lagi. itu mengenai besaran Waktu, dan waktu pembayaran. Kok saya sih setuju sih di menurut ya DPR. sudah, oke, oke, nggak apa-apa. Nggak merubah apa-apa juga kalau kita ikut. Ya, oke Setuju, aja itu. oke, Yang setuju, dua setuju. tetap ya di 147. Jadi dengan catatan tadi ya, THR tidak ikuti regulasi kita ya, regulasi normal yang pengupahan ya. Iya, Apa itu? Industrial. terus ke DIM 147 pasal 16. Itu kan tadi kita sudah Ini sepakat tadi nih. udah dibahas ya di Ya, siang di pagi-pagi pagi sudah. ya. Jadi Nah, pakai alternatif. 146 redaksional, Bu Karo ya, perubahan. Gimana Pak Arif? 146 redaksional, Coba naik dikit. yang tadi yang rujukan kan kita split upah itu di E, tunjangan itu kan di EE ya, atau Eh, ya, S1 lah harusnya. Artinya ada oke. perbaikan Ya, siap. redaksional. yang atas, Mbak. Kalau redaksional berarti ya rujukan Mbak Dara di copy tapi rujukannya huruf E dan EE. Di copy rujukannya menjadi huruf E dan huruf EE. Tuh, ini reposisi atau redaksional ya di atas itu? Redaksional. Kalau ini redaksional, Pak. Bukan yang di Rujukannya atas, kan karena yang kita bagi dua tadi, yang split ditulisnya reposisi soal. yang atas. Iya, yang atas. Yang atas tadi Yang E sama EE itu kan ditulisnya reposisi tuh. ada posisi dari 1 menjadi 2 gitu kan. Oh, reposisi ya, bukan Ya. redaksional. Ada yang pindah, soalnya ada pindah nanti menjadi huruf Oke. ya. Yang tadi redaksional dengan rujukan yang tambah tadi EE. Oke. 147 tadi pagi sudah disepakati pakai yang alternatif. Ya. Alasannya pindah ke keterangan nanti ya. Ya. Darah yang merah dinaikkan ya. Yang alternatif. Yaitu hapus yang hitam. Keterangannya sepakat di sebelah kanan. Alasannya juga sebelah kanan. Izin bukan. Gimana Pak Arif? Ya, untuk yang keterangan pemerintah tadi yang
reposisi itu biasanya sih redaksional, tapi keterangannya reposisi gitu. Jadi DIM itu kan dibagi 3 ya, ada substansial, redaksional, dan tetap gitu biasanya. Nanti rekapnya seperti itu. Jadi yang di E dan EE itu, tanggapan pemerintah itu redaksional. Di keterangannya reposisi begitu. Oh gitu. Ya, Coba diganti Mbak Dara yang EE tadi itu redaksional, tapi keterangannya adalah reposisi, gitu ya. reposisi, ya. Dari mana ke mana begitu biasanya. Dari satu huruf menjadi 2 huruf ya. Ya, Iya. Nanti laporannya apa deh Pak Arif? Redaksional, Tetap, ini bukan maksudnya tetap, terus redaksional redaksional, sama satu substansial. lagi perubahan substansi. Ya. Nanti kan dihitung Bu, rekap di yang substansial ada berapa DIM, redaksional ada berapa DIM gitu. Iya, jadi tetap. Jadi kalau yang reposisi itu keterangan ya. Iya, itu masuk redaksional. Oke. berarti materinya Menteri besok kita lengkapi lagi ya Bu Karo ya? Iya kan harus selesai ini dulu Pak, ngitungnya Iya, gimana? benar. Iya. Oke, Oke, lanjut. lanjut. Bawah Mbak Dara. Terus bawah DIM 147 tadi udah ya dihitemin itu yang merah. Itu nggak usah di bold atau pemerintah daerah nggak usah di bold. Oke, 16. Mungkin yang nomor 3 boleh dihapus nggak yang secara administrasi kependudukan itu ya. Yang tadi ya, kan itu sebenarnya implementasi ya. 148 iuran jaminan sosial ditanggung bersama oleh sama pemerintah ya. Ditanggung pakai bersama di sini. Bukan ini penjelasan ya? Kita ingin tambahkan di penjelasan ya? Iya, maksudnya itu udah benar. Cuman ditanggung oleh pemberi kerja dan pemberi kerja itu artinya sudah ditanggung bersama bukan? Makanya pakai frasa Ya, bersama bersama enggak oleh ya? nggak apa-apa. Tanggung bersama Oke, oleh pemberi kerja dulu atau PRT duluan? sama aja Pak menurut Sama saya. aja ya. Yang punya uang ya. Siapa yang paling besar menyumbang itu yang dulu didahulukan. Sebetulnya Pemberi di pekerja. redaksinya DPR sama kan Pak? Maksudnya nggak usah pakai bersama, udah tetap biar nggak ada redaksional. Ini kan sama iuran jaminan sosial ketenaga kerjaan sebagai maksud 5 ditanggung. Tapi kan yang kita mau atur cuma 2 ya. Cuma yang JKK sama JKM itu dibayar oleh pemberi kerja kan, bukan oleh PRT. Yang program apa dulu nih Pak? Yang tadi yang kita bahas pagi-pagi kan kita sepakat eh, bukan 3, paling sedikit itu hanya 2, hanya JKK, Ya, JKM. Terus eh, di yang penjelasan itu Pak, sisanya yang kita masukkan jumlahnya ke penjelasan. ya di penjelasan bahwa paling sedikit berupa program apa itu nanti di penjelasan kita Oh, perbaiki. penjelasan. Oke, Ya, oke. jadi dipindahkan penjelasannya sebelah kanan, Yang yang merah. merah, yang merah copycat sebelah kanan. Izin Bu Karo, mungkin penjelasannya kita hapus aja ya. Saya catat ini nanti yang JHT di penjelasan dihapus saja. Ya, Iya, maksudnya di sini kita tetap iya. tadi. Itu tadi karena belum ketemu kan rapat karena Iya. pagi-pagi di penjelasannya belum ketemu ya. Oke, itu Pak Dirjen. Oke. Tadi itu ya Dan yang ini Kita dihapus rumusnya mau tadi itu tetap ya menghilangkan Bu ya. JHT kan, JHT ya jadi wajib. penjelasannya nanti kita hapus untuk yang JHT. Jadi Oke, paling sedikit karena Bu Niken tadi kan mengusulkan siapa itu dapat kan iya. kita skema JP jaminan pensiun bisa
dipertimbangkan. Paling sedikit 2 Oke. kan, BKK, Ya, JK. Oke. ya. Sepakat, Dan, saudara iya. sepakat Dan ini tetap 149. ya Bu, tetap aja tadi seperti Bu Karo sampaikan, tetap bukan redaksional yang kalimat ditanggung bersama dihapus aja sesuai DPR kan. Iya, maksudku tetap aja. Ya, itu Perubahan juga substansi itu tetap. tetap tetap 147, redaksional. NIM 147 itu tetap. Ya, NIM 147 tetap. 147. Ya. 147. Jangan sampai kanan. Penjelasannya tetap hidup tadi. Sampai 16 aja ya. Nah, Oh, bukan itu Dara. 148 yang bersama ini. tadi loh yang ditanggung bersama Nah, mana? ini 148 udah. Udah, Bu. Oke. 149 ketentuan lebih lanjut. Ayo ke bawah. Ketentuan lebih lanjut. Oh ya, ini hanya jaminan sosial ketenagakerjaan saja. Ya, yang Perubahan kesehatan substansi, ya, nggak lagi. tidak lagi. Jadi hitamkan. Oke. Sepakat. Jangan Mbak, Yang jangan dihapus. dihapus yang tadi. Ya. Hitam, yang merah itu dihitamkan. Keterangannya justru ketentuan PBI sudah diatur dalam PP tersendiri. Jadi yang diatur lebih lanjut hanya Iya. PK. Di dalam Perpres kali Bu, bukan PP. Oh iya. Bukannya PP 101 tadi ya? Yang PBI, Perpres Iya, ya Bu, PBI. tulisannya. Bukannya Perpres apa PP ya? ya? PP sebentar. Kayaknya Saya PP. catat. PP ya? PP 101 itu PP. PP 101 ya? Oke, oke. 101 ya. Sekalian ditulis deh. PP 101 tahun 2012, Yuto PP 76 tahun 2015. PP-nya 101 dulu. PP 101 tahun 2012, Yuto PP 76 2015. Tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Tersendirinya hapus, titik. Ya. Tim 150 tetap sepakat. Tim 151 PRT berkewajiban memberikan informasi mengenai identitas, keterampilan, dan kondisi kesehatan kepada pemberi kerja dan garing atau P3RT. Oke ya? Saya oke nih. Tetap ya, Bapak Ibu, Pak Dirjen. Oke, tetap. Ya. Ini insert dari kita ya, Mas Agung, 151A ya. Iya, Bu. DPR kan Ada persetujuan. Usulan kita di 2023 ada ini. ya, ini mau dimasukkan apa enggak? Persetujuan dari suami atau istri, orang tua atau keluarga. Bu Karo, menurut saya itu nggak usah tuh. Jadi nggak perlu ada persetujuan dari keluarga, dari suami, istri, orang tua. Karena kan dia usianya udah 18 tahun, Bu. Oke. Jadi nggak usah ya, hapus yang 151A. Dihapus aja Pak itu. Dir,
Suara Pak Dir mirip suara Pak Sekjen. Itu juga dari DPR kan nggak ada ya? Calon sekjen. Iya, nggak ada Pak Dirjen. Amin. 152. Mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam kesepakatan atau perjanjian kerja. Itu sama pemerintah, Bu. Tetap aja, Bu, langsung. Sama Ya, tetap. tetap. 153 juga tetap. 154 tetap, 155 tetap. Di blok aja ya. 155, 156. Ya, 157 apa ini? Melaporkan keberadaan dirinya sebagai PRT kepada RT RW di tempat bekerja, domisili tinggalnya, dan garing atau tempat asalnya. Itu setuju itu. Itu berlaku umum itu walaupun bukan PPRT. Ini kenapa hapus ya? Tapi ini dihapus. Ini Izin Bu, konteks. Mungkin bukan waktu itu dirinya yang melaporkan, Tapi ya pemberi izin. kerja, Pak. majikannya. Ya, waktu itu yang disuruh melapor adalah pemberi kerja. Karena kalau dibebankan pada PRT, ini terlalu berat apalagi di tempat tinggal dan atau tempat asalnya. Berarti bisa dua-duanya, bisa salah satu. Jadi hapus ya, itu ada keterangannya, kewajiban melaporkan PRT Ini. kepada RT itu adalah pemberi kerja. Ya, Tapi kan ada ketentuan lain di luar ini bahwa orang yang datang pada satu tempat itu harus melapor 1 kali 24 jam tuh. Jadi yang melapor itu memang harus yang bersangkutan. tapi izin Pak Dirjen, dalam konteks dia sebagai PRT, tentu bebannya kan pada pemberi kerja Pak Dirjen. Tapi sebagai penduduk biasa, kalau dia seperti kita misalnya, ya kita harus lapor sendiri Pak. Makasih Pak. Ada yang Kemendagri kayaknya ada regulasi lain tuh. Yang dari Bu Elvi masih hadir nggak ya? Kayaknya udah enggak ya. Ya udah. Oke, Hapus. itu berarti keterangannya sepakat Tapi hapus. ini pemberi kerja yang Yang nanti melaporkan. diatur di bawah ya, atur di bawah. Iya, yang melaporkan pemberi kerja ya. Ya. Yang dihapus itu, tapi jangan dihapus. Di reposisi ke pemberi kerja. Sepakat itu keterangan ya. Ya, di atas sepakat. Oke. 158 tetap, 159 tetap, 160 tetap, 161 tetap. Oke, 162 memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dari PRT. Ini mana ada lompatnya? Tetap ini, Bu, sama pemerintah. Oke, oh ya. Setuju. Tetap Oke. itu. Terus 166 itu tetap semua. 166 mendapatkan jaminan penggantian PRT dari P3RT dalam masa percobaan. Kan kita hapus masa percobaan tadi. Kita sudah hapus tuh masa mendapatkan pergantian, iya, tapi tidak sesuai kesepakatan. Jadi mendapatkan jaminan pergantian PRT dari P3RT sesuai kesepakatan. Atau sesuai perjanjian, bukan kesepakatan ya, sesuai perjanjian kerjanya. Bukan dalam masa percobaan. Kita hapus masa percobaan tadi. Yang teman-teman Bu Esti masih ada? Bu Ana atau Bu... Iya benar Pak Dirjen. Tidak ada statement dalam masa percobaan. Iya, kita sudah hapus tadi di Iya. atas. Jadi kopi adalah Tapi sesuai ya, sesuai. ya, Ambil yang kalimat di atasnya berarti. redaksional. G kopi ke kanan. Yang kuning G di kopi. Ya, kopi ke kanan. Ya. Yang masa percobaan diganti sesuai dengan kesepakatan. Sesuai kesepakatan atau perjanjian ya? Ya, sesuai dengan perjanjian. Dengan perjanjian kerja. Yang tengah redaksional. Perjanjian penempatan kalau itu. Perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama kalau itu. Oh iya. Kan perjanjian kerjasama. Iya, PRT dengan P3RT dengan pengguna. Pemberi kerja ya.
Nah, terus insert yang pakai satu. penempatan. PRT dan P3RT. Perjanjian kerjasama ya, Pak Jatun. Ya, kerjasama, ya. Kerjasama penempatan atau kerjasama aja ya? Kerjasama aja kan? Oh, Kalau penempatan. kerjasama penempatan Oh, itu iya, iya penempatan. antara P3RT dan pemberi kerja, benar kan? Ya, Ya, nggak itu usah harus disebut. nggak usah dijelasin kan, sudah perjanjian kerjasama penempatan udah ada definisinya belum? Ya, Udah Iya, ada. maksudku hanya ngecek kok. Oh Iya, iya, iya Bu, dihapus Del, saja. Del, Itu Del. huruf kapital aja, Dara, perjanjian kerjasama penempatannya. Oke, lanjut. Agak ke kiri PKSP. sedikit. PKSP. Bu Reni, Agak, Bu Karo, ya. yang tadi yang di atas yang kita mau reposisi ke sini, ditulis apa di atas? Yang tadi, yang melaporkan PRT-nya. Kan jadi kewajibannya pemberi kerja. Oh, ini berkewajiban baru di bawah ya? Sorry, Ini baru Di ya. bawah, Pak. itu baru hak di atas. Oke, Iya, lanjut. Dara itu lanjut. hurufnya huruf G dulu, Dara. Mendapatkan tadi. G ya. Agak ke kiri sedikit biar kelihatan nomor DIM. Biar agak ke kiri sedikit. Nah, stop. 167 tetap. 168 tetap. 169 tetap. 170 tetap. Langsung diblok ya. Yang kuningnya dihapus. Tadi di split ya. Yang upah tadi ya, yang huruf A. Kalau tadi di split ya berarti ini AA, tadi EE. Nggak apa-apa, Bu. Ini kan nggak merujuk, Bu. Nah, Ini kan nggak apa-apa seperti ini. Ini karena kan tadi nggak ada merujuk. ayat 2 Iya, ya. Hah? betul. Iya, Karena betul. tadi ada ayat 2 ya. Iya. Oke, 171 tetap, 172 menambahkan kewajiban memberi kerja. Apa ini? Memberikan kesempatan menjalankan ibadah. Oke, saya. Bisa makan tadi dengan haknya kan ya? Ini masukan pemerintah kan diakomodir ini. Sama, Bu. Iya. Jadi tetap. Tetap ya. 172 tetap. 173 kita nggak diakomodir. Perlakuan yang layak sesuai harkat dan sebenarnya udah di prinsip ya, harkat dan martabat. Tadi di atas sudah ada nggak ya Bu Karo ya? Di atas tadi loh, Bu. Yang di paling atas itu Di atas sebenarnya. sudah ada. Udah ada. Iya. Ya berarti nggak perlu kan? Ini Iya. cuma kita nggak perlu. 172A hapus. Warna pink ya. Ya. 173 tetap, 174 tetap, 175 tetap, 176 tetap, 177 tetap, 178 tetap, 179 tetap, 180, 181, 182 tetap. Sama saya. 183 apa ini? Enggak, 183. Oh, yang bermaterai tadi. Membuat pernyataan tertulis bermaterai yang memuat kualifikasi PRT. Memang harus bermaterai ya? Enggak, tadi Pak Diri Tadi kan udah sudah sampaikan. Izin kalau ini nggak apa-apa, kan pernyataan ini bukan perjanjian kerja. Ini kan pernyataan. Oh iya, ini pernyataan tertulis bermaterai yang memuat kualifikasi Jadi tetap PRT. ya. Tetap Setuju apa? ya, Mas? Ya, tetap nih, Setuju. 183 tetap. Yang kuningnya dihapus. 184 menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan orientasi penempatan bagi calon PRT. Ini kewajiban P3RT ya?
Iya, ini sebenarnya kewajiban dari P3RT, Pak. Terus habis itu di bawah itu kan terkait dengan pendanaan nanti pelatihan ya. Skupnya itu kan P3RT kan dapat ini apa melaksanakan pelatihan keterampilan ya. Jadi sebenarnya masuk sih, Bu. Jadi Sebenarnya masalahnya kalau P3RT melakukan pelatihan, pasti dia akan bebankan ke PRT-nya. Tapi ada Pak pembiayaan nanti ditanggung oleh itu oleh P3RT di Iya, bawah. P3RT. Tapi pada saat mereka melakukan perjanjian, itu harus dikembalikan oleh PRT-nya biasa. Yang sekarang ya, sehingga kalau boleh itu tidak ditanggung biayanya bukan oleh, tapi ditanggung oleh pemerintah maksudnya. Gimana ya? ini oke kan? Oke ya Pak, Oke, substansi baru. Iya, cuma masalahnya di biaya nanti. iya. Oke, 184 oke, tetap. Izin Bu Karo, Ya, Pak Dirjen, diskusi saja berkaitan dengan PRT yang melakukan pelatihan. Kalau di sini kan bahasanya menyelenggarakan pelatihan keterampilan. Kalau menyelenggarakan ini kan, kalau pendanaan itu kan sumbernya ya Pak Dirjen. Kalau menyelenggarakan kan artinya lembaga pelatihannya. Ini kami khawatir kalau dia muncul di PRT apa tugasnya menyelenggarakan pelatihan ini nanti jadi rancu dengan nanti yang Oh lembaga iya, pelatihan yang melaksanakannya apa aja gitu Pak. iya, Jadi kalau saya sih sarannya langsung aja ke orientasi prapenempatan kepada calon PRT. bukan pelatihan ya. Iya, Pak Dirjen. Saya sih tadi sudah dicoba di konsep yang sebelumnya yang tadi sudah Pak dihapus, Dirjen, Mbak. ini Pak Dirjen, Ya, siap. ini sekaligus juga relevan juga dengan yang model P3MI untuk PMI kan. P3MI tidak boleh melakukan pelatihan sendiri kan, khawatirnya nanti menjadi modus penampungan. Jadi saya sepakat dengan tadi Bu Ses, jadi posisinya OPP, tinggal orientasi pra pemberangkatan atau pra penempatannya gitu. Konsep sebelumnya, Mbak Dara, coba yang tadi sudah ditimpa, sebelum ditimpa tuh ada. Ada. Nah, itu usulan kita memang hanya menyelenggarakan orientasi pra penempatan kepada calon PRT. Jadi merubah draft dari DPR. Yang menyelenggarakan pelatihan biarin LPK. Ya, gimana? Izin Yang Pak Dirjen. ya, Di nanti di dalam bab terkait dengan pelatihan vokasi ya di dalam DIM 203 itu ada ini bunyinya P3RT mengirimkan dan atau membiayai calon PRT dan PRT untuk mengikuti pelatihan vokasi pada lembaga pelatihan kerja. Nah, mungkin ini biar tidak confuse terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ses ya, penyelenggaraan atau menyelenggarakan ini mungkin ya bahasanya memfasilitasi untuk mengikuti ini pelatihan pada lembaga pelatihan kerja gitu. Ataukah itu nanti mau displit menjadi dua hal yang berbeda ya antara orientasi prapenempatan dan terus kita ya, tambahkan satu apa row fasilitasi. lagi gitu untuk memfasilitasi itu tadi mengikuti pelatihan vokasi pada lembaga pelatihan kerja. Bu Esti, emang wajib ya orientasi itu Orientasi oleh pra P3RT ya, penempatan oleh oleh P3. P3RT, iya. Coba saya boleh dibantu oleh Bu Isna atau Mbak Ana dong? izin Bu. Izin Bu, wajib Bu, Nah, Wajib itu. ya. Gitu Pak wajib Bu. Dirjen. Jadi kalau orientasi Izin prapenempatan berpendapat itu Pak. wajib dilakukan pada saat akan dilakukan penempatan, Pak. Jadi di dalam Permen 18 tahun 2024, orientasi prapenempatan itu dilaksanakan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan dapat dilakukan bersama-sama dengan melibatkan pengantar kerja yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi bisa dilaksanakan sendiri maupun bisa dilaksanakan dengan bantuan teman-teman dari pengantar kerja. Tapi OPP itu intinya wajib, Pak.
Jadi ini berbeda dengan pelatihan, Pak. Kalau pelatihan itu memang dikerjakan oleh lembaga pelatihan kerja. Nah, di dalam definisi untuk aktivitas 78103 di KBLI yang tahun 2020 itu tercantum kata-kata pelatihan. Namun kata-kata pelatihan yang ada di KBLI 78103 2020 itu hanya pelatihan sebatas misalnya dia menyalakan kompor, kemudian dia bagaimana menyalakan mesin cuci, menyapu, kemudian bagaimana ketika ada yang menjaga adik, susunya untuk yang panas berapa dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kita KBLI yang terbaru ini, yang di 2025 ini, untuk yang kata-kata pelatihan sudah kita hapus, jadi biar tidak rancu dengan pelatihan yang ada di LPK. Jadi untuk saat ini, 78103 KBLI yang terbaru, aktivitasnya adalah seleksi, kemudian perekrutan dan penempatan. Itu Pak Dirjen. Terima kasih, PLT. Saya kira sepakat ya dengan usulan kita hanya menyelenggarakan orientasi pra penempatan kepada calon PRT. Ya. Pak Dir, izin berpendapat boleh? Silakan. Iya Pak, ini kalau terkait dengan pasal 21 huruf D itu, ini menurut kami ya Pak, mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Untuk kami itu ada penambahan substansi dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan, edukasi mengenai hak-hak pekerja serta pencegahan kekerasan seksual, dan orientasi penempatan kepada calon PRT. Kenapa ini menjadi pertimbangan kami? Karena P3RT itu bertanggung jawab membekali PRT dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, termasuk mereka juga mendapatkan aksesibilitas untuk mencari bantuan, entah itu melalui SAPA 129, dan mereka juga mampu melakukan mitigasi mandiri terhadap potensi kekerasan di tempat kerja, walaupun itu di ranah domestik. Demikian Pak Dir, mungkin bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Bu Ice. Jadi memang P3RT itu di kita di ininya Kemnaker bukan sebagai lembaga pelatihan kerja. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Sesdijen pelatihan. Jadi dipisah di KBLI yang baru pun sudah menghilangkan kata-kata pelatihan karena tidak sesuai dengan regulasi kita bahwa yang bisa melakukan pelatihan itu adalah lembaga pelatihan kerja. Nah, itu yang tadi nanti kita split ke bawah. P3RT itu yang memfasilitasi atau kita bisa masukkan di sini memfasilitasi PRT-nya untuk mengikuti pelatihan. Nah, itu bisa disepakati yang masukan dari Ibu tadi terkait konten apa yang akan diberikan pelatihan. Berarti P3RT bertanggung jawab membekali PRT gitu maksudnya Pak? Dia memfasilitasi, jadi dia yang membiayai PRT-nya untuk dilatih di tempat di lembaga pelatihan, Bu. Bukan berarti tidak sebatas membekali, tapi dia punya tanggung jawab gitu ya, Pak? Ya, kalau ini kan kalau pra penempatan itu hanya ya bimbingan, tidak dalam bentuk program pelatihan sebagaimana yang kita pahami ya, Bu. Iya. Oke. Bagaimana, Bu Berarti nanti Ses? rumusannya gimana ya, Pak? Izin Bu Pak Ana gimana, Dirjen. Bu Ana? Bu Meme silakan. Iya, izin Pak Dirjen. Diskusi saja kan nanti di bawah, DIM yang bawah, ini juga nanti akan ada muncul pelatihan vokasi ini berkaitan dengan apa saja. Mungkin sebagai masukan saja, mungkin di sini bisa ditambahi tadi memfasilitasi ya Pak. Saya sih sepakat dengan kata itu, memfasilitasi. Nanti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ice, itu juga karena di bawah itu ada pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi ada pengetahuan tentang hubungan kerja. Nah, sebenarnya kan kalau pelatihan vokasi sendiri ini kan kalau kami kan selama ini tidak ada tuh Pak
Dirjen berkaitan dengan hubungan kerja, memang bentuknya soft skill. Nah, Ya. nanti mungkin apa saja yang tadi disampaikan dari Kemen PPA berkaitan dengan informasi apa saja mungkin bisa dimasukkan ke ayat tersebut, Pak. Oh ya, nanti di bawah ya. Iya. Berarti tapi setuju ya, kita tambahkan satu ayat ya, Pak Agung, Bu Karo, Ya, terkait dengan Dirjen, Pak Dirjen. fasilitasi. Jadi tetap menjadi kewajiban dari P3RT. Nanti di bawah lagi di state bahwa P3RT itu akan membiayai. Jadi Terima kasih Pak memfasilitasi. Dir. Pak Dirjen. Gimana ininya redaksinya, Bu Ana atau Bu Meme terkait dengan Izin tambahan? Pak Dirjen berkaitan dengan orientasi pra penempatan dan bedanya dengan lembaga pelatihan ya Pak ya. Kalau orientasi pra penempatan itu sudah tertuang di dalam Permenaker nomor 18 tahun 2024, itu berisi tentang semacam pembekalan yang berkaitan dengan perjanjian kerja. Jadi di situ sudah tertuang bagaimana hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Jadi harus mengenalkan kepada calon PRT apakah hak dan kewajibannya seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan lingkungan, budaya, bagaimana ketika ditempatkan itu dia berada di lokasi di mana dan lain sebagainya. Budaya dengan NTT berbeda dengan mungkin dia ditempatkan di Jakarta, dia harus dikasih tahu terlebih dahulu dengan budaya-budaya di situ. Kemudian juga disampaikan berkaitan dengan mental, disiplin, etos kerja, dan lain sebagainya. Nah, itu rangkum di dalam orientasi pra penempatan yang itu disampaikan pada saat nanti setelah seleksi. Jadi nanti ketika calon Lulus. PRT itu akan ditempatkan, dia diberikan pembekalan semacam itu. Nah, berkaitan dengan lembaga pelatihan kerja, nah itu berkaitan tentunya itu outputnya adalah salah satunya yang diberikan keterampilan dan nanti dihasilkan sertifikat ya Pak ya. Nah, untuk pembayarannya itu nanti tergantung bagaimana kesepakatan, apakah nanti yang membiayai itu dari tenaga kerja tersendiri ataukah nanti yang membiayai adalah dari pemberi kerja. Nah, itu nanti tergantung dari kesepakatan. Tentunya kalau P3RT kan dia kan istilahnya perusahaan yang pengen mendapatkan profit ya. Tentunya dia ketika membiayai untuk pelatihan tersebut, kalau yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja swasta, tentunya dia harus dari tenaga kerja itu sendiri atau dari pemberi kerja. Seperti itu Pak Dirjen. Baik. Jadi yang pelatihan dan orientasi itu kita sepakat dipisah ya. Jadi yang kita usulkan adalah di huruf CA itu adalah menyelenggarakan orientasi pra penempatan kepada calon PRT. Kemudian yang ini kenapa jadi CA ya? Kan yang D itu kita split, kita bagi dua menjadi orientasi, kemudian yang kedua adalah fasilitasi pelatihan bagi calon PRT di atau ke Izin Pak Dirjen, maksudnya fasilitasi apa ya Pak ya? ada di bawah di pasal berapa tadi Mas Agung ya? Mas Agung tadi menyampaikan Di ada 203, Bu. Mungkin ini kalimatnya ini Pak ya, silakan Mas Agung. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan. Karena Mas Agung izin, tadi kan sudah disampaikan Bu Ana. Saya sih takutnya kalau misalnya si P3RT diberi kewajiban untuk melakukan fasilitasi, ini kemudian nanti pembiayaannya seperti apa? Nanti jadi karena tadi P3RT tidak punya tugas untuk melakukan pelatihan, hanya perekrutan, seleksi, dan kemudian penempatan. Nah, terkait dengan dan OPP juga. Nah, terkait dengan si PRT itu harus pada pelatihan dan ada kaitannya dengan sampai ke sertifikasi peningkatan kompetensi dan di lembaga pelatihan kerja dan kemudian itu ada biaya. Ini kan harus ada kesepakatan.
Tidak berarti harus P3RT yang harus membayarnya, bisa saja si pencari kerja. Nah, kalau misalnya itu menjadi kewajiban P3RT di dalam fasilitasi pelaksanaan pelatihan, selama ini tidak berarti si P3RT ikut membayar pelatihan itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya menimbulkan biaya, ini harus kita diskusikan kembali, mungkin seperti itu. Ya, izin Bu Isna, di dalam nanti konsepnya, kalau di konsep DPR ini pasal 23 ayat 6 dan ayat 7 terkait dengan pelaksanaan pelatihan ini yang membiayai adalah P3RT, kan gitu. Nah, dan itu pun juga bisa ditanggung oleh pemberi kerja. Tapi konsep untuk oleh PRT sendiri yang menanggung itu tidak ada, Bu, kalau untuk P3RT. Jadi yang menanggung adalah P3RT atau pemberi kerja untuk pelatihan nanti di pasal 23 ayat 6 dan ayat 7. Makanya konteks di sini kan tadi kita split ya dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi calon PRT di lembaga pelatihan kerja kan gitu. Nanti konteks masalah pembiayaan ada di bawah itu tadi terkait dengan bab pelatihan. Mas Agung, izin Mas Agung. P3RT itu tidak mungkin membiayai pelatihan tenaga kerjanya. Kan dia lembaga profit. Pasti kalau seandainya PRT mengeluarkan uang dan tenaga kerja tidak mengeluarkan uang, pasti dibebankan kepada pemberi kerja. Kecuali kalau untuk latihan yang hanya menyalakan kompor, menyalakan mesin cuci, cuma sekedar seperti itu, tidak ada uang yang keluar, dia melakukan seperti itu hanya semacam peningkatan ini aja ya, keterampilan itu aja, tidak keluar sertifikat. Tapi kalau babysitter misalnya seperti itu, dan dia pasti keluar uang, dia nggak mungkin mengeluarkan uang dari P3RT sendiri itu nggak mungkin. Pasti dibebankan kepada pemberi PRT. kerja atau tenaga kerja. Mbak Ana. Kan dia nyari untung. Berarti Mbak- membekali dong, Bu. Enggak, kalau saya sih cenderungannya dan orientasi prapenempatan itu saya pikir untuk P3RT udah cukup gitu loh. Jadi karena kalau misalnya fasilitasi pelaksanaan pelatihan itu ya memang namanya fasilitasi gitu ya. Tetapi kalau misalnya di undang-undang ini disebutkan ternyata dia tidak melakukan fasilitasi karena berbagai alasan lah gitu ya. Itu kan berarti ada pelanggaran terhadap undang-undang gitu. Mas Agung, coba lihat ada pasal larangan nggak bagi PPRT itu, dari P3RT kepada PRT-nya? Kayaknya ada itu ya, tidak boleh itu. Ada nggak? Ada di Misalnya pasal bawah itu, Pak. di bawah ya? Pak Ismail, terkait dengan P3RT. Iya, karena kenyataan yang sekarang, kalau kalau kita mau lihat, P3RT itu melakukan pelatihan. Bukan praorientasi, dia melakukan pelatihan. Tapi, nah itu ada tapinya yang tadi Bu Ana bilang, dibebankan pada, kalau bukan kepada pemberi kerja, itu dibebankan ke PRT-nya. Nah, lebih banyak dibebankan ke PRT-nya dengan cara pada saat dibayarkan gajinya oleh pemberi kerja, itu dipotong oleh P3RT. Untuk membayar uang tiketnya, kalau PRT-nya dari luar daerah, kemudian pelatihannya juga dibebankan, dan kebutuhan-kebutuhan lain, ya, selama belum bekerja. Itu yang jadi masalah sekarang. Nah, tadi kalau kalau memang pelatihannya dibiayai oleh P3RT, nanti ada konsep di bawahnya, memang pasti akan dibebankan ke PRT-nya. Izin Pak Dirjen, Silakan Bu Mei. kalau berkaitan dengan kalau kita lihat DIM di bawah itu, kalau untuk pelatihan itu memang ada klausul yang menyatakan bahwa pembiayaan pelatihan itu tidak dibebankan kepada calon PRT dan PRT, Pak. Itu klausulnya muncul walaupun itu substansi baru sih. Kalau kami sih itu sepakat ya. Cuma memang mungkin yang perlu disepakati adalah kalau berkaitan dengan DIM pelatihan ini kan pembebanan terkait dengan sumber dana pelatihan ini kan bisa dari APBN, APBD ataupun sumber lainnya yang sah, dianggap sah. Nah, ini juga ada penekanan terhadap PRT dan
P3RT, P3RT dan pemberi kerja, Pak Dirjen. Jadi mungkin kita juga perlu pandangan dari Bina Penta, apakah ini bisa kita lakukan berkaitan dengan pelatihan. Nah, ini juga nanti berkaitan kalau tadi dijelaskan oleh Bu Ana terkait dengan orientasi pra penempatan, itu isinya yang berkaitan dengan hubungan kerja dan yang lain-lain, itu ternyata juga sudah dituangkan di dalam pelatihan. Sepertinya tidak perlu dimunculkan karena ternyata pelatihan yang muncul di DIM ini lebih kepada pelatihan yang membutuhkan keahlian. Kalau tadi sempat dijelaskan oleh Bu Ana. Nah, ini sepertinya perlu ada kesepakatan Pak Dirjen juga dengan Bina Penta bahwa pembebanan biaya pelatihan ini apakah bisa dibebankan kepada P3RT atau tidak itu. Bu Esti? Pak Ismail, Pak Dirjen, Bu Meme, kemarin termasuk ini kan substansi yang kita diskusikan juga ya, Pak Dirjen Dharma juga memberikan statement ya, bahwa lembaga atau balai kita juga akan ada adjustment terkait hal itu. Nah, kemudian tadi dikorelasikan apakah P3RT bisa membiayai, khawatir saya yang tadi disampaikan Mbak Ana. Karena P3RT ini kan juga bukan lembaga seperti kita ada dana sendiri APBN begitu, Pak. Ya. Gitu deh. Pak Dirjen. Jadi 184 kita sepakati aja bahwa yang dari usulan DPR kita meminta hanya menyelenggarakan orientasi penempatan kepada calon PRT. Bicara tentang pelatihan kita akan bicara di bawah ya. Nggak usah Iya, kita lihat dicantumkan fasilitasi di sini, tapi kita akan bicara pada saat bab pelatihan. membahas. Gimana Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Sepakat, Pak. Ya. Ya, sepakat. Iya. Baik. Berarti yang DD nggak usah Mbak, Yang DD rencana harus mau ya, split Pak. kan? Nanti kita bahas di bawah. Jadi sepakat ya 184. Pasalnya ke bawah ya, Pak. Ya, nanti kita lihat yang di bawah, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, dihapus row. Ini sepakat 185, dulu. Bu Reni. Bukan substansi baru ya? Perubahan substansi, Bu. Hah? Perubahan substansi. Rubah substansi ya, karena Iya, kita menghilangkan karena pelatihan di situ. pelatihan. Oke, 185 menyediakan PRT pengganti atau mengembalikan biaya Kenapa dihapus tadi itu? Iya, Yang iya, orientasi jangan kenapa tetap. dihapus? Nah, substansi baru itu diganti dengan apa tadi, Mas Agung? Perubahan substansi itu, Pak Dirjen. Perubahan substansi ya. Terus sepakat yang kanan. Ntar yang di keterangannya Keterangannya dihapus aja itu, Pak. dihapus ya. Keterangannya dihapus. Mungkin kalau keterangan itu menghapus terkait dengan Pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan akan dibahas di bab pelatihan gitu ya. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan diatur pada bab pelatihan vokasi. Diatur kali nggak dibahas ya, diatur pada bab pelatihan vokasi calon PRT dan PRT. Bu Calon Esti PRT bantu dan lanjutkan dulu, Bu Esti, saya ke belakang. Jangan lupa balik ya, Pak. Ya, lanjut. Oke, dihitamkan. Bu Reni. Dihitamkan tuh ya. 185 ini pengembalian biaya penempatan atau imbalan jasa. Mbak Ana nggak tahu nih Bu Isna. Yang dikembalikan tuh istilahnya biaya penempatan atau imbalan jasa ya. Ya, Bu Isna, silakan.
atau Mbak Ana? Ya, nanti mungkin sepanjang yang saya tahu, kalau misalnya biaya penempatan kan tidak bisa dibebankan kepada PRT. Ya, Bu Ana ya. Ya Bu, Di jadi dalam kalau Permenaker PRT itu memang 18 2024 tidak boleh kan? ya tidak boleh mengambil biaya penempatan dari pencaker Bu. Maka kalimatnya atau narasinya Kan gimana? kewajiban P3RT. Yang D itu ke P3RT menyediakan PRT pengganti atau mengembalikan biaya penempatan PRT apabila dalam masa percobaan PRT tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, berarti kalau misalnya kan tidak boleh mengambil dari PRT. Nah, biaya penempatan itu biasanya P3RT kan ngambilnya dari pemberi kerja ya Bu Ana ya. Nah, kalau misalnya si PRT sudah bekerja kepada majikan dan kemudian dalam waktu 3 bulan kemudian atau dia kemudian tidak di dalam masa percobaan. Nah, ini tergantung perjanjian kerja sama penempatan mungkin ya. Apakah ada yang sudah ditulis di dalam perjanjian kerja sama penempatan antara P3RT dengan pemberi kerja kalau misalnya kejadian seperti ini perlu dituliskan seperti ini atau Bu Karoreni kita mengikuti apa yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja sama penempatan. Iya, Bu Isna itu kan sebetulnya ada opsional ya di situ ya. Bagaimana huruf E ini pada saat dia menyediakan PRT pengganti atau di situ mengembalikan imbalan. Maksud saya tadi pertanyaan saya di awal itu, apakah kewajiban juga jika pada masa percobaan misalnya tadi disepakati terus tidak cocok sama PRT-nya, ini kan berarti ada kewajiban saya untuk mengganti. Nah, apakah ini juga ada biaya pengembalian jasa PRT itu dengan perjanjian yang di awal? Ibaratnya ini kan fee kan? Iya, Fee yang tapi sudah dia. dari awal kan sebenarnya kita sudah tergantung perjanjian kerja sama penempatan. Nah, kalau misalnya di dalam perjanjian kerja sama penempatan tidak ada yang disepakati terkait dengan ini, dan kemudian di pasal di bawah, kemudian kita menulis seperti ini, apa nggak bertentangan ya, Bu Karo? Nah, saya sih sepakat jangan terlalu dikunci di sini gitu terkait ini. Ya Bu Isna, ini sebenarnya tergantung dengan perjanjian kerjasama penempatan Bu. Iya. Kalau yang dibilang ini adalah penggantian atau mengembalikan biaya penempatan. Jadi biasanya kalau untuk pengguna tenaga kerja itu atau dibilang majikan seperti itu, dia memberikan biaya administrasi. Misalnya ketika dia mengambil pekerja rumah tangga, dia memberikan uang 2 juta. Nah, 2 juta itu bisa jadi biaya administrasi, kemudian biaya garansi dan lain sebagainya. Nah, kalau setahu saya sepanjang menanganin hal-hal tersebut itu biasanya bukan mengembalikan biaya sih, tetapi penggantian ketika saya sudah berkontrak 1 tahun untuk berkontrak dengan si A-nya nggak kerasan sama saya, nanti si A-nya ini akan diganti. Biasanya seperti itu sih, Bu. Tapi kembali ke penuangan di dalam itu tadi, perjanjian kerjasamanya. Kalau ke perjanjian kerjasama kan tergantung kesepakatan juga ya. Mungkin terlalu rigid kalau dimasukkan ke sini kali ya. Maknanya Mbak Ana, izin ini respon. Maknanya adalah P3RT itu bertanggung jawab untuk mengganti orang, bukan mengembalikan nilai uang gitu ya? Betul, biasanya seperti Iya. itu, Bu. Iya. Kayaknya saya belum pernah untuk di dalam perjanjian itu mengembalikan uang itu kayaknya belum pernah deh, Bu. Nggak tahu saya coba kalau yang setahu saya sih biasanya itu kontrak dalam perjanjian penggantian. Jadi ada masa garansi itu, Bu, biasanya. Dan kita sepakat kata frase masa percobaan kan nggak muncul ya.
Jadi nggak ada kondisi itu begitu. Begitu Bu Ren, Bu Karo. Iya, dan tidak ada penggantian Iya, penggantian nilai uang nilai uangnya kan. iya, tapi P3RT bertanggung jawab mengganti orang PRT itu untuk kepada pemberi kerja, begitu kan ya? Ya Tapi berarti ini bukannya lebih narasi. baik taruhnya tidak di sini ya? di Karena dia perjanjian akan kerja kita ya. bertentangan dengan perjanjian kerja sama penempatan. Seandainya di dalam perjanjian kerja sama penempatan dia tidak menulis ini. Kalau Mm-mm. misalnya dalam masa percobaan ya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Tahu-taunya di dalam kewajiban dibawa ada ini gitu. Mhm. Gimana itu Bu Karo dalam penyusunan regulasinya? Tapi ini kan sebenarnya waktu itu diskusi, Bu Isna ingat nggak? Ini kan sebenarnya garansi ya bagaimana si pemberi kerja mendapatkan tadi ketidakcocokan atau nggak sesuainya si PRT oleh lembaga. Mm-mm. Ya artinya dikembalikan gitu kan Bu Reni, Bu Iya, Karo? iya Pemberi dikembalikan. kerja Tapi saya harus mengembalikan. ada penggantian. Jadi P3RT ini bertanggung jawab untuk mencarikan orang sebagai pengganti. Bukan. Kalau saya izin Bu Dirjen sama Bu Rek, ini mestinya masuk dalam butir-butir perjanjian kerjasama penempatan, Iya, tidak di dalam undang-undang ini. Kan namanya berkembang ya Bu Karo Reni ya. Kemarin mungkin kita bahas mungkin belum terpikirkan. Tapi setelah kita bahas pada saat sini, kemudian hal-hal yang terlalu mengunci atau kemudian kita paham bisa masuk ke RPP, kemudian kita paham bisa masuk ke sini kan. Saya sih berpendapat Bu, ini isinya ada di perjanjian kerjasama penempatan, tidak di sini. tidak dalam Iya, undang-undang begitu. ini saya buka di pasal angka 10 pasal 1. Perjanjian kerjasama penempatan itu adalah perjanjian tertulis antara P3RT dan pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban. Maksudnya hak dan kewajiban ini kan para pihak dalam rangka penempatan. Iya. Artinya akan dikunci dalam perjanjian mereka si P3 dengan pemberi kerja gitu ya Bu Isna. Saya sih berpendapat seperti itu Bu. Bahwa nanti ada penggantian calon PRT yang tidak sesuai itu di perjanjian kerjasama penempatan. Iya. Dia berjanji ada pengembalian biaya atau penggantian di orang. perjanjian kerjasama penempatan. Ya. Iya, tidak perlu eksplisit dalam narasi undang-undang, Bu Karo Ren. Itu kan mengusulkan ya. Kok sampai sini tadi kemana Mbak Dara? Naik. Naik lagi yang bukan yang mengganti tadi. Nah, stop. F. Kita hapus. Setuju nggak? Tidak hanya menghapus masa percobaannya saja, tapi F ini menjadi ranah di Dalam perjanjian kerjasama perjanjian. penempatan. Iya. Di Bu Karo, keterangan izin. nanti kita munculkan. Izin Bu Karo ya. Ini kan ada keterkaitan juga masalah hak dan kewajiban ya. Tadi kan di pasal di atas kan mengatur terkait dengan hak dari P3RT itu kan mendapatkan imbalan dari tadi kalau kita melihat dari poin apa yang di atas tadi loh. Pas masa percobaan kan kita ganti dengan sesuai dengan perjanjian kerjasama penempatan ya. Kan begitu tuh. Itu kan sebenarnya ada korelasinya di hak itu tadi gitu loh. Nah, dan kewajiban dia kalau semuanya tidak sesuai apa yang ditempatkan apa terkait dengan PRT maka dia harus menggantikan ini tadi apa namanya biaya fee jasa penempatannya ataukah dia akan mengganti dari PRT tadi sebenarnya kalau dikaitkan ya semuanya mengacu kan ini semua sudah mengacu kepada sesuai dengan perjanjian kerjasama penempatan Bu tapi ini tadi kalau semua ini kita hapus nanti di atas juga kita hapus jadinya. Semuanya dong kalau gitu udah diatur dalam perjanjian penempatan. Soalnya ini kan berhubungan antara hak dan kewajiban Iya. antara pemberi kerja sama ini gitu loh. Tapi sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Bu Isna itu tadi sudah termaktub sesuai dengan perjanjian kerjasama gitu loh. Berarti Gitu. konsistensinya harus dijaga dong.
Gimana Bu Cia? Iya, sebenarnya kan tidak begitu juga ya Mas Agung ya. Ketika melaksanakan OPP yang tadi kita baca yang di atas, P3RT wajib melaksanakan OPP. Nah, apakah di hak PRT wajib diberikan OPP? Kan enggak, tidak tertulis seperti itu. Jadi hal-hal yang menjadi kewajiban P3RT dalam melaksanakan kegiatannya gitu, yang secara umum, apalagi ada KBLI-nya tadi, nah itu yang kita ikuti gitu. Kalau misalnya kita mencocokkan antara hak dan kewajiban, saya melihat tidak selalu sama. Seperti yang contoh tadi, ketika P3RT punya kewajiban untuk melaksanakan OPP. Nah, kalau kita samakan dengan PRT yang melaksanakan OPP itu adalah P3RT, yang menerima OPP itu kan adalah si PRT. Berarti itu masuk di dalam hak PRT di atas. Tapi kan kita tidak menulisnya seperti itu, mungkin ya. Si lupa tadi di PRT-nya.